jika kita berbicara tentang anatomi tubuh manusia, maka kita bisa membagi menjadi 3. Yang pertama ada fisik, yang kedua akal, yang ketiga roh. Fisik dan akal, manusia memiliki kadar ilmunya, seperti yang dipelajari di bidang kedokteran, di pelajaran biologi, ada pembedahan dan lain sebagainya. Akan tetapi ilmu yang dimiliki manusia dalam hal ilmu fisik dan ilmu akal yang terdapat pada anatomi tubuh manusia, ilmunya hanya sedikit. Dan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penggalan akhir ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di situ ada kata-kata ma, wa ma, dan di akhir ada kata-kata illa. Ketika ma bertemu dengan illa di dalam satu jumlah, dalam satu kalimat, maka artinya dan tidaklah utitum, aku berikan kepada mereka manusia minal ilmi, dari ilmu fisik dan ilmu akal, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi dari yang sedikit itu digunakan untuk hal yang baik, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai naudzubillahi min dzalik justru malah menyombongkan hal yang sedikit tersebut. Adapun untuk ilmu tentang ruh, maka hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan pada saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang ruh, anir ruh. Maka Nabi pun menjawab, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tentang ruh itu adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Terlepas dari ilmu fisik, akal dan roh, maka kita membutuhkan yang namanya nutrisi, karbohidrat, vitamin, agar ketiga anatomi tubuh kita itu kuat dan berkembang. Fisik, di dalam ilmu fisik, atau agar fisik kita kuat, berkembang, maka kita butuh asupan makanan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ada 2 ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halala thayyiba. Pertama, rumusnya untuk mendapatkan makanan yang baik, yang bagus, halalan thayyiba, makanan yang halal. Halal sudah pasti baik, baik belum tentu halal. Jadi kunci pertamanya adalah halal terlebih dahulu. Makan makanan yang halal masuk ke dalam perut, lalu juga mendapatkannya dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Di dalam ayat lanjutannya, masih di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang didapatkan dari cara-cara yang dibenarkan. Thayyibati ma razaqnakum, makan dari apa yang telah direzekikan kepada kita. Jadi jangan pernah makan apa yang memang bukan rezekinya kita. Dengan kata lain, kita mendapatkannya dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Ini tidak dibenarkan. Kedua cara tadi adalah agar fisik kita bertambah kuat. Yang kedua, yaitu tentang ilmu akal. Agar akal kita ini bertambah, cepat faham, cepat hafal. Bagaimana caranya? Yang pertama, di dalam Quran surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ini adalah nutrisi atau vitamin untuk akal. Yang kedua adalah firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Tingkatkan derajat di sisi Allah dan tambah pengetahuan. 2 hal ini adalah nutrisi untuk akal yang kedua. Dan nutrisi untuk akal yang ketiga adalah kita mengamalkan,
kita ajarkan ilmu yang kita miliki sampai batas apa yang kita fahami. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Berikan pemahaman mereka dalam hal agama. Jadi 3 nutrisi untuk akal. Yang pertama tadi membaca, yang kedua tingkatkan derajat di sisi Allah tentunya dengan kualitas dan kuantitas ibadah, dan tambah wawasan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah sampaikan ilmu yang kita miliki sampai batas apa yang kita fahami. Betul-betul apa yang kita fahami tersampaikan. Karena kalau kita berbicara saat ini COVID-19, namanya penyakit itu cenderung menyerang 2 anatomi tubuh manusia, yaitu fisik dan ruh. Fisik dan ruh ini sering sekali ditempa dengan suatu penyakit. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, saat seseorang memiliki fisik yang kuat, akan tetapi tidak dibarengi, tidak diselimuti dengan ruh yang kuat pula, maka hal ini akan berdampak buruk pada kegiatan aktivitas keseharian. Contoh langsung saja. Saat kita memiliki rasa iri hati, kita memiliki sifat dengki, kita selalu suuzon, negative thinking kepada orang, maka apa yang terjadi? Waktunya tidur enak, tapi karena dia memiliki penyakit-penyakit tadi, atau rohnya sakit, dengki, iri, suuzon, maka tidur jadi tidak nyenyak, makan jadi tidak enak, kegiatan aktivitas apapun jadi tidak tenang. Itu padahal fisiknya sehat, fisiknya kuat, akan tetapi kalau tidak dibarengi dengan roh yang kuat. Sebaliknya, jika rohnya kuat, akan tapi fisiknya mungkin lemah, maka kita bisa ambil contoh. Masya Allah, Nabi Ayyub alaihissalam. Bukankah beliau pernah ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala suatu musibah, hartanya habis. Belum sampai di situ, Allah timpakan lagi beliau suatu musibah penyakit, yang penyakitnya ini baru pertama kali, belum ada obat. Fisiknya sakit. Akan tetapi kan rohnya yang kuat, maka itu justru membuat Nabi Ayyub alaihissalam tetap taqarrub pada Allahnya kuat, ibadahnya kuat, dan aktivitasnya baik, tetap menjadi baik meskipun fisiknya lemah. Jadi kita harus tahu, kita harus paham mana yang harus menjadi prioritas. Bukan sesuatu yang harus dikesampingkan, tapi mana yang harus lebih diprioritaskan, agar jangan sampai kita salah langkah. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kondisinya, misalkan si fulan belum terkena penyakit COVID-19 misalkan, akan tetapi sudah banyak ancaman bahwa di daerah tempat tinggalnya akan tidak menutup kemungkinan akan tertular COVID-19, maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang pernah didoakan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jikalau Allah memberikan suatu penyakit, fahuwa yashfin, maka Allah pun juga akan memberikan obatnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Berdoa, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakinkan itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah doa Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, kalau ini udah cukup parah ya. Nauzubillah min dzalik, misalkan si fulan sudah terkena bukan ODP, bukan PDP, tapi udah positif. Maka boleh. Bukan boleh, harus berdoa sebagaimana yang pernah Nabi Ayyub alaihissalam berdoa. Itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ayyub. Wa Ayyub, dan tatkala itu Nabi Ayyub idznada rabbahu, berseru memohon kepada Rabbnya, anni massani ad-durr, bahwa penyakit ini sudah mengganggu ibadahnya, kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayyub mohon kepada Allah, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ini kita berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh penyakit ini telah membuatku terganggu dari fokusnya ibadahku kepadamu. Nah, ini arti dari doa tersebut. Allahumma inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau kita berdoa agar doanya ini manjur, itu selalu dikaitkan untuk kepada Allah. Ya Allah, penyakit ini membuat baca Al-Quran hamba tidak tenang. Ya Allah, akibat musibah yang kau berikan kepadaku sehingga membuatku lemah, membuatku lelah untuk terus menuntut ilmu. Selalu kaitkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu kunci agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.